saya hutang berapa minggu ya, sudah nggak bersaksi. Bayar Saya utang. ingin mengadakan kesempatan ini, saya mau bicara tentang Jumat Agung. Ya, kita ngomong Yesus, kenapa Yesus harus disalib? Apakah Yesus bisa nggak perlu disalib? Sangat bisa. Tapi apa makna salib? Salib itu adalah keadilan. Kedua, pembebasan. Ketika ada keselamatan. Bagi orang yang bodoh, orang bilang salib itu adalah satu kehinaan. Salib itu adalah satu penderitaan. Padahal salib itu adalah satu kemuliaan bersama. Kita harus sadar, kita harus menderita. Ya, makanya itu di dalam itu, kenapa Yesus disalib? Dia ada manusia, 100% manusia, 100% Allah. Makanya itu, kita jangan bimbang kalau kita harus memikul salib. Kita jangan malu, dia merasa terhina. Kenapa harus itu berada menderita? Nah ini kembali firman-Nya di 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Esa itu satu. Esa. Dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara Allah dan manusia. Nah, Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi dia Allah. Sekali lagi Allah yang rela mati untuk kita semua. Makanya itu Yesus disalib. Nah, jadi kalau kita ngomongkan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene adalah orang Romawi. Dia sudah keluar dari Yerusalem, dia tidak tahu ada peristiwa apa di Yerusalem. Dia itu lihat, ada apa ini? Tahu-tahu dia suruh pikul salib. Dia kok sialan, aku cuma nonton, dia merasa orang dunia sialan. Itu adalah anugerah bagi Simon Kirene tadi. Makanya itu Simon Kirene itu, di mana murid-murid Yesus yang jadinya pahlawan yang namanya Petrus, aku Mesias sampai mati, lari semua. Makanya itu kembali Simon orang ini adalah satu anugerah yang bisa memikul salib semua. Kita malu memikul salib, kita nggak mau memikul salib. Itu adalah salib itu adalah kekuatan. Jadi itu kembali kita hidup di dalam kasih. Di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 32. Allah itu Esa. Bagaimana Allah itu Esa? Kita harus ayat 30. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi. Berarti kita sebagai anak-anak manusia yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan lebih dulu dengan segenap segenap. Harus itu melakukan mengasihi orang lain seperti mengasihi. Kita harus, artinya Tuhan menciptakan manusia harus menjadi tolong menolong dalam kehidupan kita. Ya, seperti Yusuf waktu dia di penjara, Yusuf adalah pemimpin sebagai raja, sebagai pemimpin gitu. Waktu dia di penjara, dia ketemu dengan manusia kerajaan di situ di Mesir, adalah orang juru minum. Dia diberamalkan. Tapi dilupakan sama juru minum itu. Waktu dia sudah dinaikkan, dinobatkan jadi juru minum, dia lupa. Dia harus menolong Yusuf, tapi kemurahan Tuhan. Juru minum diingatkan oleh Tuhan. Dia harus menolong Yusuf, ceritakan Yusuf, akhirnya Yusuf keluar. Jadi sekali lagi Allah menciptakan manusia untuk saling menolong. Ya, jangan kita ngomong kita percaya Tuhan, kita tidak mau saling menolong. Apa itu ada Tuhan di dalam kita? Kita kembali kalau kita ditipu, dihina, kita sudah membenci. Kita harus dituntut sempurna, makanya di Matius 5:14 kamu harus sempurna. Bagaimana harus sempurna? Kita 4 kasihlah musuhmu dan berdoa.
Ya, kita harus hidup di dalam Tuhan itu yang benar, kita harus saling kasih mengasihi di dalam hidup kita. Ya, kalau kita ngomong itu tadi kembali, kita yang Petrus yang udah lari setelah dia itu bangkit, dia dilihatkan ya, Maria dan Marta, dia memberi kabar kepada Petrus. Disitulah Petrus waktu bertobat dia melayani Tuhan, dia akhirnya didatangi, dia melayani. Bagaimana kita berbuat Petrus waktu kita Kisah Rasul 12, waktu Petrus memberitakan firman, dia ditangkap masuk penjara, dirantai, tapi ada malaikat Tuhan datang, dibobok, rantainya dilepas, pintu dibuka, dia dikeluarkan dari penjara, dia diselamatkan. Kita juga bikin Rasul Paulus dan Silas di Kisah Rasul 16 ayat 25, dia bilang, wah, dia waktu dihukum, dirantai dengan Silas yang dijaga dengan serdadu yang banyak, malaikat Tuhan datang juga, dibuka pintunya, tapi Silas dan Paulus tidak lari dari penjara karena dia harus menjadi saksi Kristus, ada tugas sampai ke rumah. Beda dengan Petrus, Petrus mau dibunuh, tapi dikeluarkan. Kristus sudah selamat. Jadi kita harus bersyukur. Kita bersyukur, kita percaya Tuhan. Kalau saya hidup sampai hari ini, kita selalu bersyukur. Kita nggak peduli kita ini pakai gimana kekayaan kita. Kalau kita tidak menjadi saluran berkat seperti orang kaya dan Lazarus. Coba orang kaya itu, apakah kau yang orang kaya itu jahat? Enggak. Pengemis itu dua di luar makan, dia orang kaya lagi makan. Orang kaya tidak jahat, tidak ngusir itu pengemis Lazarus. Cuma masalahnya orang kaya tadi hidup hanya egois, tidak peduli dengan orang lain. Akhirnya dia selamatkan, dia mati, masuk di neraka. Kita semua kepingin hidup berbahagia, kekekalan. Kita harus perlu. Makanya itu di dalam Galatia 6 ayat 14, pikulah salib dengan bermegalah di dalam salib. Kita harus bisa bermega di dalam. Artinya apa? Kita menutup salib, kita bangga kalau kita bisa menjadi berkat. Kita bukan lagi egois, kita bahkan memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup kita sombong, egois, pelit, kita nggak layak menutup salib. Kita nggak bisa bermega dengan salib tadi ada. Makanya di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur akan menentukan. Jadi jangan main-main. Kita ingin hidup bahagia itu sampai kekekalan. Kita harus pikul salib. Setiap hari kita harus pikul salib dalam kehidupan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya sudah berpuasa ini, ya Tuhan diberikan karunia. Saya ingin itu hidup di dalam Tuhan. Saya akan bermimpi. Saya bilang sama teman-teman, kan 70 sampai 8, itu jangan. Kamu harus pegang Mazmur 91, jangan berapa Mazmur 90. Kalau mau 8 itu karena geramnya Tuhan. Artinya gemesnya Tuhan. Jadi gemes itu apa? Kalau anak lucu gemes, tuh gemes ini lucu kan. Tapi yang tua sudah ikut Yesus sudah 3 tahun 30 gemes tetap gitu-gitu aja. Artinya gemes. Kita harus pakai Mazmur 91. Saya selalu Mazmur karena ayat 14 sama kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, artinya cinta Tuhan, firman Tuhan dilakukan. Kita akan berbahagia, diberi umur panjang sampai kenyang. Amin. Bukan 80, saya 78, kurang 2 tahun lagi kalau 80. Saya mau bermimpi di Mazmur Yesaya 65 ayat 20. Berapa umurnya? Di atas 100 tahun. Amin. Tapi kalau mau amin, lakukan firman. Matius 7 ayat 21 dia bilang tidak semua orang yang memanggil melakukan yang melakukan firman. Makanya itu di 2 Tesalonika 1 ayat 8, Tuhan mengadakan pembalasan kepada orang yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak taat pada Injil.
Tidak taat beda Injil. Kalau kita mau bermimpi hidup di dalam Tuhan tapi nggak taat Injil sama dengan bohong. Tuhan tidak mau dibohongi, Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, Tuhan itu adalah yang cemburu. Makanya itu saya mengatakan kepada Tuhan, ya, kita harus baca firman. Satu pasal aja baru. Ulangi 3 kali. Satu pasal 3 kali kita bisa menyerahkan. Jangan kita comotnya yang hafal Yohanes 3 ayat 16 pegang titik 1, Yohanes 3 pokoknya percaya kekal. Ayat 36 enggak taat, Tuhan akan murka. Kita butuh ketaatan. Kita enggak enak-enak. Tuhan mati di kayu salib, bayangkan. Tuhan mati itu bukan dibunuh. Manusia tidak akan bisa membunuh Tuhan. Coba waktu Yesus ya dihajar dengan 2 algojo, sampai algojonya lemes, Tuhannya mesti bangun. Tidak ada. Tuhan Yesus di salib itu menyerahkan nyawanya. Bukan manusia tidak akan menyerah. Jangan salah ngerti. Manusia Tuhan tidak akan, manusia duniawi tidak akan bisa membunuh Yesus itu. Karena Tuhan itu adalah kekal. Inilah kembali pada keluarga semua ini kita di sini. Lakukan diri. Karena Wahyu 3 ayat 8, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa, tapi kamu melakukan. Ya, kita harus melakukan, kita harus jadi penolong, kita harus saling menolong, kita harus menolong karena Tuhan itu penyembuh, ya perlu gereja terus ditolong. Ya, kita bukan cuma keluarga aja seperti orang kaya makan itu, kita enggak. Kita harus menolong itu pengemis itu, kita harus membagikan berkat itu. Tapi jangan lupa, kan Allah juga gereja juga perlu diperhatikan. Ya. Daripada kita gereja besar nanti kan menjadi tersesat. Gereja besar itu, bendaharanya miliaran berapa bisa triliunnya. Gereja kecil lebih diperhatikan. Karena gereja tadi mesti membutuhkan di dunia perlu waktu. Ya, inilah kembali kalau kita mau melakukan firman, kita tidak akan tersandung. Tuhan pasti memberkati.